Halo, perkenalkan nama saya Griselda Tania Tinu dengan NPM 121552012100041 Universitas Kristen Indonesia Maluku, Program Studi Informatika dengan mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Kira-kira bagaimana ya cara kerja komputer? Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. 1. Pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Contohnya, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device, yaitu CPU. Contohnya, prosesor, motherboard, RAM, power supply, heatsink, atau kipas pendingin. Yang ketiga, keluaran atau output, yaitu media keluaran di mana media ini adalah untuk menampilkan hasil data dari proses tersebut. Contohnya monitor, speaker, printer, scanner, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Berbagai peralatan teknologi informasi meliputi 1. Sistem komputer. Komputer merupakan perangkat elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data, serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Yang kedua, jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan-jaringan nirkabel dari segi geografis, yang pertama ada jaringan area lokal, yang kedua ada jaringan area luas, yang ketiga ada jaringan personal, dan yang keempat ada jaringan metropolitan. Yang ketiga, peralatan teknologi informasi berupa alat komunikasi. 1. Komputer. Komputer adalah salah satu alat elektronik dan alat mekanik yang memungkinkan untuk membawa fungsi-fungsi matematika ke tingkatan yang lebih tinggi dan akurat. Yang kedua, laptop atau PC tablet. Digunakan oleh mereka yang memiliki kebutuhan untuk bepergian dengan komputer, misalnya tugas luar. Yang ketiga, radio adalah salah satu teknologi informasi yang menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan informasi seperti suara dengan cara mengatur secara sistematis sifat-sifat gelombang energi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang angkasa seperti amplitudo, frekuensi, fase, dan lain-lain. Yang keempat, televisi. Salah satu teknologi informasi yang sangat populer adalah televisi, yang merupakan media telekomunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan gambar bergerak dalam warna monokrom atau hitam putih atau berwarna dengan bentuk 2 atau 3 dimensi serta suara. Yang kelima, telepon. Telepon adalah salah satu peralatan teknologi komunikasi sekaligus perangkat telekomunikasi yang memungkinkan dua pengguna atau lebih melakukan percakapan saat mereka terlalu jauh untuk didengar secara langsung. Yang keenam, telepon genggam. Yang ketujuh, satelit komunikasi. Adalah satelit buatan yang berfungsi untuk mengirimkan atau menguatkan sinyal telekomunikasi melalui transponder. Yang kedelapan, ada internet. 4. Peralatan teknologi informasi berubah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Jenis-jenis jaringan komputer: 1. PAN atau Personal Area Network. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network. Yang keenam, Internet. Yang ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi ada dua, yakni broadcast dan point-to-point. Sekian dan terima kasih.